satu persatu. Mungkin nanti Bapak Ibu yang mungkin kalau pertanyaannya banyak sekali, nanti kita melihat waktu, mungkin nanti ada caranya untuk kita bisa terus berhubungan ya, berkomunikasi dengan Pak Jarod. Mungkin yang tidak bisa dijawab semuanya hari ini. Silakan Pak Jarod, ini yang pertama ini ada dari Ibu ya paling atas ya. Dari Mamcio K5E ya yang paling atas, bagaimana cara mencapai kedewasaan anak jika hanya oleh seorang ibu tanpa ada sosok ayah? Mungkin bagaimana Pak Jarod, bisa dijawab langsung atau Oke, satu persatu aja ya. bagaimana? Ya. Ya, satu persatu. Silakan Pak, silakan. Bagaimana anak bisa mencapai kedewasaan psikologis jika single parent? Ya, baik single parent ibu atau single parent ayah. Walaupun pertanyaan tadi adalah jika single parent tanpa ada ayah. Nah, ilmu ini dasarnya sebenarnya adalah ilmunya Gerard Edelman, pemenang Nobel mengenai otak yang maksimal, seorang psikolog dan seorang neuroscience. Ya, Gerald Edelman mengajarkan bahwa anak-anak itu otaknya akan hebat lebih dipengaruhi pada keseimbangan otak. Ini melengkapi ilmu dari Ted Herman dan Ned Herman mengenai keseimbangan otak. Otak kiri kanan, atas bawah, depan belakang, antara kortek, limbik dan sebagainya. Ya, cukup jelimet berbicara mengenai otak, tapi disederhanakan. Dan kalau Gerard Edelman dia lebih pada kiri dan kanan. Seimbang bukan berarti 50% 50%, tapi sebenarnya otaknya berfungsi semua bagian. Nah, yang menarik, Gerard Edelman karena dia psikolog dan neuroscience, dia menghubungkan bagaimana kayak finishing touch keseimbangan otak kiri kanan, dan itu berhubungan dengan keseimbangan psikologis. Kok psikologis kok hubungannya sama otak, Pak? Karena secara ilmiah, hati itu lokasinya di otak. Coba Bapak Ibu tunjuk hatinya sambil berkata hatiku sedih, gitu ya. Tentu kita akan lebih banyak berkata begini ya, hatiku sedih. Tapi di situ paru-paru. Hati saya berdebar-debar, di situ jantung. Sebelahnya rempelo ati. Nah, ati yang temannya rempelo itu adalah menyaring racun. Tapi kalau yang bicara hati, sedih, susah, gembira, itu di sistem limbik. Jadi kalau mau ilmiah itu gini, hatiku sedih, tapi aneh ya. Aku pusing, pikiranku pusing, bener, tapi hatiku sedih kayaknya aneh. Tapi sebenarnya hati itu di kepala, di dalam otak. Makanya kalau bicara Alkitab, ya firman Tuhan kan juga berkata, mereka yang merancang-rancang dalam hatinya untuk berbuat jahat. Di mana kita bikin rancangan? Kan bukan di dengkul, di kepala kita. Atau Tuhan Yesus berkata begini, mengapa engkau berpikir yang jahat dalam hatimu? Hati itu juga tempat berpikir. Karena hati, kalau secara neuroscience, itu bagian dari otak. Nah, maka hati yang bagian dari otak ini, itu perkembangannya dipengaruhi oleh figur ayah dan ibu. Dan otak yang imbang ketika figurnya imbang ayah dan ibu. Nah, imbang bukan berarti Bapak Ibu mengasuh dalam waktu yang sama. Ibu mengasuh lebih lama nggak apa-apa, dengan kuantitas yang banyak. Tapi Bapak harus melengkapi kualitas. Misalnya bapaknya kerja Senin sampai Jumat sibuk. Ya, minggunya lah main jungkir balik kalau adanya masih di bawah 6 tahun. Main sepedaan kalau udah SSD. Pergi ke tempat yang instagramable kalau sudah SMP gitu ya. Nah, sekarang Pak, gimana kalau single parent? Nggak masalah. Mungkin single parent masih lebih beruntung daripada toxic father atau toxic mother. Apa itu toxic father? Ada, tapi dampaknya racun. Karena dia bawa perempuan pulang ke rumah, dia mabuk depan anak, dia pergi main judi dan pulangnya teler. Itu namanya toxic father. Ini anak kepahitan dengan ayahnya masih lebih bagus daripada anak kehilangan ayahnya. Nah, gimana kalau single parent? Nanti tinggal dibalik ya, kalau itu single parent ayah, sekarang single parent ibu. Karena kebanyakan kan single parent ibu. Karena kalau bapak itu istrinya mati, dia kawin lagi. Tapi kalau bapak, ibu istrinya mati, cukup banyak yang tidak kawin lagi. Karena ibu itu hebat. Wanita itu penolong. Penolong itu tidak butuh yang ditolong. Yang ditolong mati, ya nggak apa-apa. Yang repot itu udah nggak ada lagi. Gitu kan. Tapi kalau suami, penolongnya mati, dia cari penolong yang lain. Jadi banyak single parent itu ibu-ibu. Nah, gimana Pak kalau saya single parent? Anak butuh figur ayah. Figur, bukan bapak. Dalam arti gini,
Oke, contoh di Alkitab ya, ini kan sekolah Kristen. Raja Yoas itu raja yang luar biasa, memerintah 40 tahun, bapaknya mati. Nah, tapi dia punya ayah rohani namanya Yoyada. Jadi Alkitab menulis dalam kitab Raja-Raja bahwa Yoas memerintah bangsa Israel 40 tahun lamanya dan dia hidup benar selama Imam Yoyada mengajar dia. Jadi ada bapak rohani. Paulus bilang sama Timotius, aku ingat iman yang ada pada ibumu dan nenekmu. Di mana bapaknya, di mana kakeknya. Kemungkinan tidak berfungsi. Tapi Paulus bilang apa? Timotius, akulah bapakmu di dalam Tuhan. Bapakmu di dalam Tuhan, itulah bapak rohani, itulah figur. Ya, Samuel dididik oleh bapaknya? Enggak. Oleh Imam Eli. Jadi bapak ibu-ibu yang single parent, anaknya harus punya bapak rohani. Bapak gembala, boleh. Tapi nggak harus ibu kawin sama Pak Gembala, jangan. Nanti ibu gembala marah. Jadi cuma bapak rohani gitu ya. Jadi anak itu, oh ternyata semua ayah itu tidak galak kayak papahku. Bahkan kalau bapak toksik yang punya di sini suami toxic father, ya anaknya dapatkan bapak rohani. Nah, bapak rohani ini harus yang match secara kepribadian. Jadi gini, kalau anaknya pendiam, justru dicarikan bapak rohani yang diam juga. Tujuannya apa? Supaya dia tahu bahwa dirinya nggak salah diciptakan. Bahwa di muka bumi ini ternyata ada orang diam yang sukses dan berhasil. Misalnya, bapak rohani di gereja, bapak gembalanya, anaknya orangnya modelnya hiperaktif, gembalanya pendiam. Nah, anak ini boleh punya dua bapak rohani. Ya, anaknya kemproh itu jorok, nggak rapi, pecicilan itu nggak bisa diem, ya kan? Cengengesan, nggak bisa serius. Kasih tahu anaknya, nak, kamu tuh persis kayak Pak Jarod. Kamu besar nanti bisa sukses kayak Pak Jarod. Nah, itu anak yang cengengesan, tidak rapi, nggak pernah serius gitu ya. Itu nanti lihat YouTube saya kan. Ini bener nih, aku satu spesies sama dia. Ini gue banget ini orang. Dia nanti merasa bahwa dirinya nggak salah diciptakan. Nah, itu namanya figur yang match. Ya, justru jangan yang begini, anaknya tidak berani, ya, anaknya itu penakut. Kamu tuh harus kayak Ahok, berani. Jangan, ya. Kalau anaknya gualak, nakal sama adiknya, adiknya dibentak-bentak. Nah, kamu nanti kalau udah besar bisa sukses kayak Ahok, kayak Bu Risma. Anak saya perempuan, kamu nanti besar bisa kayak Bu Risma tuh, ya. Habis dari wali kota jadi menteri, waduh ya. Dia lihat Ibu Risma, iya bener ngamuk terus. Gitu ya. Aku bisa sukses kayak dia gitu ya. Makanya dia lihat Margaret Thatcher, wah ini lebih bagus lagi perdana menteri, wanita galak ini, waduh gitu ya. Tapi galak tapi baik hati. Galak tapi baik hati. Ada orang galak tapi jahat. Galak tapi Bu Risma baik hati. Margaret Thatcher baik hati. Nah, itu namanya figur yang match. Itu lebih bagus ya. Jangan, karena figur yang tidak match itu malah membuat anak frustasi. Aku nggak bisa kayak dia. Aku udah berubah, berusaha tapi aku nggak bisa. Aku memang salah diciptakan. Bener mama kata papa kata mama. Aku ini anak yang nggak ada gunanya. Nah udah sudah single parent, anaknya merasa salah diciptakan, gambar dirinya rusak. Jadi single parent anaknya bisa hebat. Temukan bapak rohani yang match. Ya silakan dilanjutkan lagi.